Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tuhanku, Kau sungguh indah dalam hidupku. Kau yang ku rindu, Tuhan. Kau yang terindah dalam hidupku. Ku bersyukur perbuatanmu dahsyat bagiku. Yesus, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
sepertimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mungkin belum kenal dengan saya, nama saya Kanti Widi Astuti. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Apakah saudara datang dengan masalah? Apakah ada orang yang tidak pernah hidup dengan masalah? Ada seorang wanita yang memiliki pergumulan hidup yang sangat berat. Mari perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 berkata demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Kisah ini berbicara tentang seorang wanita yang memiliki pergumulan sangat berat dalam hidupnya. Dia adalah istri pertama, suaminya punya istri lagi namanya Penina, dan dia tidak punya anak. Dalam tradisi Yahudi ketika seorang tidak punya anak, itu menjadi salah satu stempel bahwa orang itu ditutup kandungannya karena ada dosa. Jadi menjadi bagian yang berat dalam kehidupan Hana. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah yang berat dalam hidup, kira-kira seberat Hana atau tidak gitu ya. Mungkin ada yang lebih berat, mungkin tidak. Tetapi kita akan belajar bagaimana kita bersikap ketika menghadapi pergumulan hidup. Mari perhatikan apa yang dialami oleh Hana ketika mereka dan bersama keluarganya akan datang ke Silo. Kalau kita sekarang mau datang ke gereja gitu ya. Mau datang ke gereja bawa persembahan. Apa yang dialami oleh dia? Perhatikanlah ayat yang ke-6. Tetapi madunya, Penina, selalu menyakiti hatinya. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Kapan itu selalu dilakukan? Bahkan ketika mereka akan berangkat menghadap Tuhan. Karena suaminya akan berikan semua bagian yang harus mereka persembahkan, tetapi hanya dapat satu bagian. Dan istri keduanya ini sangat tahu bahwa suaminya jauh lebih mengasihi Hana daripada dia. Kemudian muncullah iri hati dan dia menindas Hana melalui kata-kata yang menyakitkan. Ketika saudara dan saya mengalami masalah ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ada orang yang tidak berhenti meminta pertolongan dari Tuhan, tetapi belum datang juga. Menurut pendapat saudara memang tidak dijelaskan secara detail dalam firman ini, apakah Hana tidak pernah berdoa minta pertolongan Tuhan? Saya yakin dia tidak pernah berhenti meminta pertolongan dari Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan masih belum menjawab pada waktu itu? Hal yang akan kita pelajari, saya memberi supaya saudara lebih ingat adalah PAS. P-U-S-H. PAS adalah singkatan dari
Pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Berdoalah tidak pernah putus. Pas. Pray until something happen. Kadang-kadang ketika kita berdoa sekali, sudah. 2 kali, sudah berkali-kali, sudahlah Tuhan saya enggak jadi gitu ya. Tapi lihat apa yang dilakukan Hana ketika dia mengalami pergumulan yang terus mendera hidupnya, yang terus-menerus dia mengalami hati yang penuh dengan kepedihan karena dilukai oleh istri yang kedua. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Suaminya berkata, kenapa toh kamu kok gak mau makan, gak mau minum? Aku itu kan lebih berharga daripada kamu punya 10 anak laki-laki toh. Karena suaminya jauh lebih mengasihi dia. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita share, kita bicara kepada seseorang, kadang-kadang orang tidak mengerti apa yang ada dalam hati kita dengan sungguh-sungguh dalam. Sehingga ketika dia memberi jawaban, bukan membuat kita lebih semangat, tapi kadang-kadang membuat kita lebih down gitu ya. Membuat kita lebih merasa sedih, membuat kita lebih merasa berdosa. Itu yang sedang dialami Hana. Tidak ada tempat buat dia menemukan jawaban yang sejati. Sampai kemudian dia ambil sebuah keputusan, perhatikan ayat yang ke-12, dia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Dia berdoa di hadapan Tuhan terus-menerus. Sampai Bapak Pendeta atau Pak Imam ini berkata kayaknya ini doanya tuh tidak diucapkan, cuma mulutnya yang bergerak. Jadi Bapak Pendeta berpikir, wah ini kayaknya mabuk, lalu didekatin, berhenti mabuk. Tapi apakah jawaban Hana? Dia berkata dia sedang apa? Mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Kepada siapa saudara dan saya datang ketika masalah menghadang? Kadang kita sekarang datang ke siapa nih ya? Lari ke teman curhat gitu ya. Sudah cerita ke teman ternyata dia cerita kepada yang lain gitu ya. Sehingga yang terjadi kita cerita kepada si A cerita kepada si B, kadang-kadang dipoles dengan sesuatu yang rohani. Jangan bilang siapa-siapa ya loh, ini cuma jadi pokok doa kita ya. Ternyata misalnya ya, Ibu Amir itu begini, masalahnya berat gitu. Lalu Ibu Joko yang dimana Bu Amir cerita itu, dia datang kepada ibu yang lain. Ini buat kita saja ya. Ini juga bukan buat pokok doa kita. Ternyata Ibu Amir itu begini-begini. Ketika dia bercerita dari satu orang ke orang lain, apa yang terjadi saudara? Seluruh gereja bisa tahu. Menjadi hal yang melukai hati kalau hal itu terjadi. Tempat yang paling penting di mana saudara harus datang ketika ada masalah hadir dalam hidup saudara, bukan langsung saudara cari si A, si B, si C, siapa tempat curhat saudara selama ini, datanglah lebih dahulu kepada Tuhan. Mari perhatikan apa yang Hana katakan ketika Imam Eli berkata kepada dia. Ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Berapa lama saudara menanti pertolongan Tuhan? Kadang-kadang kalau sudah doa sekali, orang berhenti. Ketika sudah berdoa selanjutnya, orang berhenti. Tapi perhatikan apa yang Hana lakukan. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Mari kita akan belajar. Kalau saya dan saudara mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, apa yang akan kita alami? Ketika Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, apa yang dia dapatkan? Mari perhatikan ayat yang ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Lalu perhatikan ayat yang ke-19.
Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Hana mendapat apa yang dia minta kepada Tuhan. Tetapi Hana meminta anak itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia bernasar kepada Tuhan, Tuhan, dengar saya, lihat sengsara saya. Kalau Tuhan kasih seorang anak, saya akan kembalikan itu, menyerahkan itu untuk menjadi hamba. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita seringkali begini Bapak Ibu. Ketika Tuhan jawab, ketika kita punya nazar, kita terus eman gitu bahasa orang Jawa. Sayang kalau mau dilepas. Anak ini diminta bertahun-tahun, Tuhan kasih, mau dilepas sayang. Tapi Hana tidak begitu. Dia berkata begitu cerai susu, disapih, sudah enggak minum ASI lagi, langsung anak ini diserahkan kepada Tuhan. Dia tidak menunggu anak ini besar dulu, SD dulu kalau sekarang, atau SMP dulu, atau nanti aja kalau udah mahasiswa Tuhan baru masuk, enggak. Sejak anak itu bisa pisah dari ibunya, langsung Hana menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia memenuhi nazarnya. Perhatikan ayat yang ke-27. Dia membawa Samuel ke hadapan Tuhan, menyerahkan kepada Imam Eli juga. Lalu ayat 27 dia berkata begini, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Terserah kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, bisa enggak kita menyerahkan diri total kepada Tuhan? Barangkali setiap tahun ada orang yang memulai setiap tahun yang baru itu dengan rancangan. Ada orang yang merancangkan saya mau mengerjakan ini, saya mau mengerjakan ini, lalu dia bawa itu, Tuhan ini rencana saya. Tuhan setuju, Tuhan ACC ya gitu ya. Tapi bagaimana kita kalau memulai dengan hal yang berbeda? Seperti kita membawa kertas putih yang tidak ada tulisannya, tetapi sudah saudara tanda tangani, lalu saudara serahkan Tuhan. Tuhan ini hidupku, apa saja yang Tuhan mau pakai, kerjakan melalui itu. Bukan kita membuat planning lalu minta ACC Tuhan, tapi hiduplah menjadi orang yang melakukan searah irama kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengambil seperti itu, apa yang terjadi? Berkat yang pertama, Hana terima, dia menerima anak yang dinantikan. Apakah itu saja berkat dari Tuhan? Perhatikan 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Dikatakan 1 Samuel 2 ayat pasal yang kedua ayat yang ke-20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Hana tidak hanya mendapat 1 blessing, tapi dia mendapatkan double blessing. Dia tidak hanya mendapat 1 berkat Samuel saja, dia akhirnya mendapatkan 5 anak pengganti. Jadi anaknya ada berapa? 6. Anak laki-laki menjadi hal yang penting dalam kehidupan orang Yahudi. Tuhan tidak cuma kasih 1 anak, dia kasih 4 anak laki-laki. Tuhan kasih 2 anak perempuan. Mengapa itu bisa dialami oleh Hana? Apakah dia hanya mengerjakan itu sekali, 2 kali datang kepada Tuhan? Tidak. Dia melakukan pray until something
heaven. Kadang-kadang orang berkata, iyalah Bu, kalau namanya khotbah kayak gitu mah gampang gitu ya. Tapi kalau masalah lagi datang, wah kayaknya bingung juga gitu ya. Ketika ini datang, ketika semuanya lancar, wah tidak ada masalah. Tapi saudara dan saya akan mengerti siapa kita sebenarnya ketika kita ada dalam persoalan. Sebagai bagian yang terakhir Bapak Ibu, di atas ini ada salib ya. Mari kita akan berpraktik demikian. Kalau saudara lagi ada dalam masalah, praktekkan ini. Saudara arahkan jempol saudara ke salib di atas itu ya. Sudah? Baik. Coba saudara arahkan mata saudara kepada salib. Sudah diarahkan? Jempolnya jelas atau tidak? Tidak. Sekarang ganti. Diarahkan ke sana, tapi mata saudara berfokus kepada jempol saudara. Sekarang jempolnya jadi jelas? Salibnya jelas atau kabur? Kabur. Cara mata kita bekerja, mata kita ini hanya bisa menangkap satu objek. Kalau menangkap objek yang jauh, objek yang dekat itu kabur. Kalau mata kita fokus untuk melihat yang dekat, yang jauh itu kabur. Mata rohani kita punya daya kerja yang sama juga Bapak Ibu. Kalau kita mengibaratkan salib itu adalah Allah yang besar, yang menciptakan dunia ini, yang dimana saudara ambil waktu khusus untuk menyembah Dia. Jempol kita ini kita gambarkan sebagai masalah hidup kita. Mata rohani kita akan mengambil keputusan yang sama. Ketika mata rohani saudara berfokus kepada masalah dalam hidup, rasanya masalah itu jadi tambah jelas, tambah besar, tambah tidak ada jalan keluar. Karena Allah yang besar itu semakin lama semakin kabur. Tapi mari kita bergeser dari pola yang seperti itu dengan mengarahkan fokus mata rohani kita kepada Allah yang maha besar itu. Ketika fokus mata rohani saudara kepada Allah, masalah-masalah yang sedang saudara hadapi dalam saat ini, hari ini, detik ini, terasa menjadi lebih kecil karena saudara meyakini Allah campur tangan dalam setiap persoalan. Mari mulai hari ini kita belajar untuk pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Memfokuskan mata kita, fokuskan pikiran kita kepada Allah yang besar itu. Jangan hanya berfokus kepada hal yang membuat saudara khawatir, ragu, cemas. Ada seekor kupu-kupu yang ditaruh dalam sebuah kotak kaca. Kupu-kupu itu diletakkan dalam kotak kaca, pinggir-pinggirnya itu ada kacanya, tapi atasnya itu terbuka. Kupu-kupu ini mulai gelisah, dia berusaha keluar dari tempat itu. Dia terbang ke kiri, kena kaca. Terbang ke kanan, kena kaca. Terbang ke depan, kena kaca. Ke belakang, kena kaca. Akhirnya dia bingung lagi, Mbak tahu mau kemana. Dia lupa bahwa dia punya sayap. Dan bahwa dia itu sebenarnya bisa terbang ke atas. Karena di atas itu ternyata bebas hambatan. Tidak ada kaca yang menghalangi. Jalan tol saudara. Tapi seringkali kita ketika menghadapi masalah, berusaha cari jalan keluar ke sana, terbentur. Sana terbentur, ke sana terbentur. Kita lupa bahwa jalan tol kita sebenarnya itu ke atas. Mari belajar fokus kepada Allah yang memberi hidup. Karena Allah kita bukan Allah yang cuci tangan ketika saudara bermasalah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sudah memberi jalan keluar ketika masalah itu datang. Mari mulai membuka hati kita. Supaya tidak cuma Hana yang mendapatkan second blessing ya. Berkat yang double blessing. Tetapi biarlah itu juga menjadi bagian dari saya dan saudara. Karena kita memulainya bersama Tuhan.
menjalaninya bersama Tuhan, dan mengakhirinya buat kemuliaan Tuhan. Mari tunduk kepala. Mari datang ke hadapannya. Tuhan sedang berkata kepada saudara, kasih setiaku selalu ada buat kamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Yang telah Ku terima selalu membuatku terpesona, membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Pegang ini sebagai janji Tuhan buat saudara. Siapakah aku ini, Tuhan? Sadari keberadaanmu di hadapan Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kami datang, Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah yang indah pagi ini. Terima kasih buat kembali Tuhan menyadarkan kami bagai biji mata. Biji mata yang sangat penting dalam kehidupan kami. Itu juga yang sangat penting buat Engkau. Seperti kami pelihara mata kami dengan baik, begitupun pasti Tuhan pelihara kami. Ajari kami, Tuhan, untuk belajar memfokuskan mata kami hanya kepadamu. Tolong kami, Tuhan, tidak dikaburkan oleh persoalan hidup. Tidak dikaburkan oleh berbagai macam tantangan. Tetapi ajari kami berani mengatasi semuanya bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan kami mengalami semua janji-Mu, Tuhan. Karena kami mau memulainya bersama Engkau, menjalaninya bersama Engkau, dan mengakhirinya buat kemuliaan. Terima kasih Bapa. Berkati sepanjang kehidupan kami hari ini. Ketika kami masih bisa bangun pagi dan bernafas hari ini, berarti masih ada tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan mau kami selesaikan hari ini. Biarlah kami memulainya dengan perspektif yang baru di dalam Engkau. Dan mengerjakannya dengan segala yang terbaik. Karena kami mau melakukannya apapun juga untuk kemuliaan nama. Dengar doa kami Tuhan. Dan jadilah Tuhan atas hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu.
Berkati setiap jemaat Tuhan. Biarlah mereka pulang, masuk di dalam aktivitas mereka hari ini. Dengan keyakinan Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.